Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ahrinda, perwakilan dari kelompok 8 akan membahas tentang koenzim Q10 pada sediaan kapsul lunak. Ini adalah anggota kelompok kami. Materi pembahasan terkait tentang review umum bahan nutrasetika yang digunakan, latar belakang pemilihan bentuk sediaan, nilai kebaruan dari produk, tujuan pembuatan produk, komposisi dan fungsi setiap bahan, peralatan produksi dan instrumen analisis, tahapan pembuatan sediaan dan IPC, evaluasi produk akhir, desain kemasan dan pelabelan, desain rencana registrasi produk, dan estimasi biaya produksi dan komersialisasi produk. Review umum bahan nutrasetika yang digunakan adalah koenzim Q10. Koenzim Q10 adalah antioksidan larut lemak yang disintesis secara endogen. Koenzim Q10 ada di sejumlah makanan. Jenis makanan yang mengandung koenzim Q10 yaitu ikan berlemak, sereal, unggas, dan sayuran khusus bayam. Kemudian ada karakteristik fisikokimia, yaitu berupa kristal tidak berwarna atau berwarna kuning pucat, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik, meleleh pada suhu 50 derajat Celcius. Dosis yang direkomendasikan area terapi untuk kesehatan kardiovaskular, pencegahan kanker, pernapasan, antioksidan pada kulit. Dosis yang dianjurkan 100-360 mg per hari. Formulasi yang tersedia ada tablet, kapsul, ceutep, tetes, gel, gum, soft gel. Kemudian ada latar belakang pemilihan bentuk sediaan. Kapsul merupakan bentuk sediaan padat yang mengandung bahan aktif. Cangkang kapsul dibedakan menjadi dua jenis, yaitu cangkang lunak dan cangkang keras. Komponen utama cangkang tersebut adalah gelatin. Gelatin merupakan protein yang dihasilkan dari proses hidrolisis parsial, jaringan kolagen yang dapat diekstraksi dari kulit, jaringan konektif, dan tulang hewan ternak, termasuk ikan dan unggas. Kapsul terdiri dari dua bagian yang saling menutupi. Bila dipertemukan dan bagian tutupnya akan melubungi bagian badan kapsul. Kemudian ada latar belakang pemilihan bentuk sediaan. Gelatin mempunyai beberapa kekurangan, yaitu mudah mengalami penguraian dalam keadaan lembab. Cangkang kapsul gelatin menjadi rapuh jika disimpan pada kondisi kelembapan relatif yang rendah. Tidak dapat menghindari efek samping obat yang mengiritasi lambung. Sediaan kapsul cangkang lunak memiliki sedikit perbedaan dengan sediaan kapsul cangkang keras menjadi sangat penting bagi seorang farmasis agar lebih memahami mengenai sediaan kapsul cangkang lunak ini. Kemudian ada nilai kebaruan dari produk. Telah dilakukan penelitian dan pendekatan baru terhadap bentuk dan juga formulasi untuk meningkatkan ketersediaan hayati koenzim Q10 setelah pemberian oral. Koenzim Q10 sendiri adalah senyawa lipofilik dengan berat molekul yang relatif tinggi, tidak larut dalam air, dan kelarutan dalam lipid juga terbatas. Oleh karena itu, dilakukan inovasi terhadap sediaan koenzim Q10 dalam bentuk kapsul lunak sebagai pendekatan terbaru. Pendekatan terbaru juga dilakukan terhadap formulasi seperti menggunakan rice bran oil sebagai agen pensuspensi dalam formulasi kapsul lunak yang berguna dalam absorbsi bahan lipofilik seperti koenzim Q10. Tujuan pembuatan produk koenzim Q10 sebagai suplemen untuk memelihara kesehatan tubuh seperti mencegah kerusakan sel, membantu produksi energi, mencegah penumpukan lemak pada pembuluh darah, serta membantu proses penyembuhan berbagai penyakit. Komposisi dan fungsi setiap bahan. Formulasi isi kapsul lunak gelatin, yaitu ada koenzim Q10 sebagai zat aktif, vitamin E sebagai pengawet dan antioksidan, rice bran oil sebagai suspending agent, beta karoten sebagai peningkat kelarutan, barutu MCT sebagai agen absorbsi, barutu yellow beeswax sebagai peningkat viskositas. Selanjutnya ada formulasi kapsul lunak gelatin, yaitu gelatin A sebagai coating agent, baru itu glycerin, sorbitol, PEG 400 sebagai plasticizer, kemudian metilparaben dan propilparaben sebagai preservatif. Kemudian ada titanium dioksida sebagai opacifier, aqueous sebagai solvent, berat totalnya 1000 mg. Kemudian ada peralatan produksi dan instrumen analisis. Yang pertama yaitu penimbangan bahan baku material kapsul lunak sesuai dengan formula dalam batch record. Bahan-bahan biasanya terdiri dari bahan aktif, pewarna, bahan pengawet, dan gelatin. Biasanya gelatin dibutuhkan dalam jumlah yang besar lebih dari 100 kg.
Kemudian ada pencampuran bahan aktif. Pencampuran bahan aktif kapsul biasanya menggunakan tangki stainless dengan agitator. Bahan aktif dalam kapsul lunak biasanya berupa larutan sehingga tinggal dicampur dengan larutan-larutan lain. Sesudah tercampur sempurna, tangki dipindahkan ke mesin kapsulasi. Kemudian ada pembuatan gelatin. Bahan baku gelatin pada awalnya merupakan padatan berupa granul-granul. Granul ini kemudian dimasukkan ke dalam tangki, dipanaskan dengan steam sehingga gelatin meleleh. Setelah meleleh, kemudian ditambahkan pewarna dan zat pengawet. Dicampur semua dalam tangki dengan agitator dengan kondisi vakum. Gelatin yang sudah meleleh kemudian ditampung dalam tangki dengan pemanas, menjaga agar gelatin tetap dalam kondisi semi-liquid. Kondisi semi-liquid dibutuhkan agar gelatin yang meleleh bisa mengalir ke mesin kapsulasi. Kapsulasi dengan mesin kapsul. Tahap ini merupakan tahap utama dalam pembuatan kapsul lunak, di mana kapsul mulai dicetak dengan mesin kapsulasi. Pertama, gelatin dibentuk menjadi lembaran diambil dari tangki gelatin melalui selang ke drum roll. Pencetak kapsul ada satu pasang, kanan dan kiri, yang telah ada lembaran gelatin dengan dimensi dan jumlah lubang yang sama. Zat aktif berupa liquid cairan akan dipompa ke hopper untuk diinjeksi ke pencetak kapsulasi sekaligus dipotong untuk mencetak kapsul. Besar atau volume zat aktif liquid harus dikontrol secara ketat agar jumlah dosis selalu tepat, sehingga kapsul akan terbentuk. Kemudian, ada penirisan atau pengeringan pada tumbler. Kapsul yang sudah terbentuk akan dibawa ke tumbler untuk ditiriskan dan dikeringkan. Tumbler terdiri dari 4-8 tumbler yang berputar mendorong kapsul lunak keluar untuk ditampung. Kemudian ada pengeringan kapsul lunak dengan ruangan pengeringan. Mesin kapsul lunak tanpa tumbler pemanas, maka kapsul akan ditata dalam rak kemudian akan dikeringkan dengan suhu kurang dari 25 derajat Celcius dan kelembapan kurang dari 30% selama beberapa jam. Pengisian kemasan primer. Kapsul yang sudah kering kemudian disortir, dipiling, dan dihitung untuk masuk ke kemasan primer. Kemudian ada tahap pembuatan sediaan IPC pada setiap tahapannya. Yang pertama, dimasukkan minyak kulit padi ke dalam wadah dengan menggunakan suhu 50-60 derajat Celcius. Ditambahkan minyak kulit padi yang berguna untuk penyerapan bahan lipopilik. Kemudian ditambahkan lilin lebah ke dalam wadah yang berisi minyak kulit padi tadi dengan menggunakan suhu 50 derajat Celcius. Diaduk sampai campuran seragam terbentuk dan lilin lebah nanti akan menebal serta minyak kulit padi akan bertindak sebagai agen pensuspensi. Kemudian campuran lilin dan minyak tadi didinginkan dengan menggunakan suhu 35 derajat sampai 45 derajat Celcius. Beta-karoten termasuk alpha, kriptografi, lutein, dan kaum gelatin sebagai betaten yang tersedia dari Cognis Nutries, vitamin E, dan rantai medium trigliserid yang kemudian secara simultan ditambah dengan campuran minyak dengan vakum. Kemudian bahan tadi bersama-sama selama 1-2 jam. Kemudian campuran semua bahan tadi didinginkan menggunakan suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian campuran yang telah dingin dapat tersimpan dalam kapsul gel yang lembut. Kemudian ada evaluasi produk akhir. Pengujian kualitas terhadap sediaan kapsul perlu dilakukan untuk menjamin kualitas dari sediaan kapsul yang dibuat. Berikut adalah beberapa pengujian yang dilakukan. Yang pertama ada uji keseragaman bobot. Pengujian keseragaman bobot dilakukan dengan cara menimbang 20 kapsul sekaligus dan timbang bobotnya satu persatu. Kemudian dihitung nilai rata-rata masing-masing penimbangan. Perbedaan bobot isi kapsul dibandingkan rata-rata tiap isi kapsul dengan ketentuan. Bila bobot rata-rata isi tiap kapsul kurang dari atau sama dengan 120 mg, maka perbedaan bobot isi tiap kapsul dalam persen tidak boleh lebih dari 10%. Dan untuk setiap 2 kapsul tidak boleh lebih dari 20%. Kemudian isi tiap kapsul yang lebih besar dari atau sama dengan 120 mg, maka perbedaan bobot isi tiap kapsul dalam persen tidak boleh lebih dari 7,5%, dan untuk setiap kapsul tidak boleh lebih dari 15%. Kemudian ada uji waktu hancur.
Sediaan kapsul dinyatakan hancur sempurna jika kapsul tinggal menjadi beberapa potongan cangkang halus dan menjadi massa lunak tanpa inti. Apabila satu atau dua kapsul tidak hancur, maka pengujian harus diulangi dengan 12 kapsul lain, dan tidak kurang 16 dari 18 kapsul harus hancur sempurna. Catat waktu yang dibutuhkan untuk kapsul hancur sempurna. Kemudian ada uji disolusi. Pengujian disolusi bertujuan agar diketahui presentasi bahan aktif dalam kapsul yang bersih dan berada di dalam peredaran darah sehingga memberikan efek terapeutik. Kapsul dikatakan memiliki disolusi yang baik jika dalam waktu 30 menit tidak kurang 85% dari jumlah yang diklaim pada etiket terdapat pada peredaran darah. Kemudian ada penetapan kadar. Uji penetapan kadar bertujuan memastikan jumlah kandungan bahan aktif yang ada dalam sediaan kapsul. Ketentuannya, bahan aktif harus berada di antara 90-110% dari jumlah yang diklaim pada etiket. Ini adalah desain kemasan dan pelabelan yang kita gunakan. Ada kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemudian ini adalah brosur yang kita gunakan. Desain rencana registrasi produk obat modern terdiri dari 15 digit, yaitu 3 digit pertama berupa huruf dan 12 digit sisanya berupa angka. Pada produk suplemen koenzim Q10 dengan nomor registrasi produk berdasarkan BPOM sebagai berikut: GBL 2810-21. Ini adalah estimasi biaya produksi dan komersialisasi produk. Ada yang alat dan kemudian ada formulasi isi kapsul lunak gelatin. Kemudian ada formulasi kapsul lunak gelatin. Komersialisasi produk terdiri dari gagasan produk, penyaringan, pengujian, pengembangan prototipe, kemudian ada pengujian produk dan uji pemasaran, ada komersialisasi. Jika hasil uji pemasaran positif, perusahaan akan memulai produksi dan pemasaran penuh. Komersialisasi yang bertahap, yang bertujuan menyebarkan produk tersebut ke daerah yang semakin luas, mencegah ketegangan yang semestinya tidak perlu terjadi pada kemampuan produksi awal. Sebaiknya, keterlambatan dalam komersialisasi dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan lain untuk mengeluarkan produk saingan. Kemudian, pada tahap komersialisasi ini, perusahaan telah mendapatkan gambaran yang cukup jelas mengenai prospek yang akan dihadapi oleh produk. Sebelum memasarkan produk tersebut, terdapat 4 hal yang harus diputuskan, yaitu waktu. Perusahaan harus mencari waktu yang tepat untuk meluncurkan produk tersebut. Kemudian ada strategi geografis. Perusahaan harus memutuskan apakah akan memasarkan produk secara regional, nasional, atau internasional. Kemudian ada target pasar. Perusahaan harus menetapkan siapa kelompok pembeli potensial terbaik yang akan dijadikan sasaran promosi dan programan distribusinya. Kemudian ada strategi pasar paparan. Perusahaan harus menyusun suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di pasar. Ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.